Shalom rekan-rekan pemuda. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah pemuda. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita berlimpah dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Ia begitu mengasihi kita. Dan untuk mensyukuri segala cinta kasih-Nya yang luar biasa, mari teman-teman kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Baik teman-teman pemuda, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya itu, kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kita agar kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu, kita angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Buka hati Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan.
Rekan-rekan pemuda, sepanjang kehidupan kita, banyak kali kita membuang-buang waktu kita, menyia-nyiakan kesempatan hidup kita dengan melakukan berbagai hal buruk, melakukan dosa. Kita hidup sesuka hati kita, seenak kita. Kita hidup di jalur kita sendiri, dan akhirnya membuat kita tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu teman-teman, mari dengan penuh penyesalan kita mengaku segala dosa kita. Kita menaikkan pujian sejauh timur dari barat.
Mari teman-teman, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan mampukanlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau, ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik rekan-rekan pemuda, kini tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ardi Koba. Tapi sebelumnya itu kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita mempersiapkan bacaan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat setiap anugerah kebaikan-Mu yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa masih mengizinkan kami, pemuda dan pemudi, untuk boleh ada dalam hadirat-Mu, membawa setiap harapan dan pergumulan kami. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Berkati kami semua sehingga apa yang sebentar kami baca, kami dengar dan kami renungkan, mampu kami pahami sehingga kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30.
Saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya ini tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan yang dikatakan berbahagia bila kita semua yang tidak saja membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada, Shalom. Kiranya kasih Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada dan tidak mengurangi sukacita. Kita terus ada dalam ibadah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah 3 bulan berlalu, 3 bulan lebih kita menjaga jarak dari banyak orang. Kita beribadah dari rumah, belajar, bekerja, dan melakukan setiap aktivitas dari rumah karena pandemi COVID-19. Dan saat ini sudah 15 hari ini kita kembali melakukan setiap aktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan new normal. Tetapi kita harus terus memperhatikan protokol dari pemerintah. Apa yang akan kita lakukan dalam kondisi new normal saat ini? Apakah masih ada semangat dalam hidup kita untuk terus berjuang, untuk terus mempercayakan setiap iman dan harapan kita kepada Yesus Kristus? Apakah masih ada harapan yang kita lakukan dalam kehidupan selanjutnya? Apakah semangat itu masih ada atau mulai kendor? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani kehidupan dalam dunia ini, dalam kondisi saat ini, yang walaupun wabah ini belum berakhir? Saya diminta untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan berdasarkan tema berhikmat dalam hidup baru. Karena itu mintalah hikmat dari Tuhan untuk terus berjuang dalam menjalani setiap kehidupan kita selanjutnya. Dan malam hari ini kita sama-sama belajar dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus memulai surat ini dengan sebuah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Bacaan malam hari ini Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30 tentang nasihat supaya terus berjuang. Bagi jemaat di Filipi supaya mereka terus bertekun, berjuang dalam iman pengharapan mereka kepada Yesus Kristus. Paulus bukan saja memberikan surat ini atau surat nasihat ini, tetapi lebih dari itu adalah suatu peringatan atau suatu perintah yang Paulus sampaikan bagi jemaat di Filipi. Dan perintah itu berlaku terus-menerus dalam kehidupan mereka. Dan mereka diminta untuk terus harus berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus memulai bacaan ini dengan sebuah kata, sebuah kalimat. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Paulus memulai dengan kata hanya. Hanya dalam bahasa Yunani yaitu monon, yang artinya suatu peringatan atau suatu tuntutan yang harus ditaati, dan tuntutan itu adalah tuntutan bagi jemaat di Filipi untuk terus hidup dan berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu saling menolong, saling memperhatikan, saling menghormati, terus berjuang melawan kegelapan yang ada dalam dunia ini, dan seterusnya. Dan peringatan ini atau tuntutan ini berlaku secara terus-menerus dalam kehidupan untuk jemaat di Filipi. Agar dalam setiap kehidupan, setiap langkah kehidupan mereka terus dan senantiasa
hidup sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Hidup jemaat di Filipi harus berpadanan dengan Injil Kristus atau Injil dari Yesus Kristus atau Injil yang berbicara tentang Yesus Kristus. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berpadanan artinya berimbang, sebanding atau sama dengan. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, artinya sama rata. Jadi sama dengan Injil Kristus, yaitu mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Yesus Kristus kehendaki, yaitu mereka harus hidup sesuai dengan apa yang ada dalam Injil. Yang lebih jelas lagi, mereka hidup tidak melakukan dosa. Kita pun diajarkan malam hari ini untuk hidup seperti itu. Dimanapun kita berada, kita rekan-rekan muda diingatkan oleh pembacaan malam hari ini untuk ada dan hidup kita berpadanan dengan Yesus Kristus. Artinya sepanjang perjalanan langkah kehidupan kita dalam masa muda ini, kita harus betul-betul mencerminkan apa itu Yesus Kristus melalui cara berpikir kita, tingkah laku kita, dan cara tutur kata kita. Sehingga dimanapun kita berada, orang-orang belajar bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah seperti yang saat ini kita ada. Surat ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Melalui surat ini Paulus mau katakan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka sedang ada dalam bahaya. Karena itu mereka harus terus berdiri teguh, terus berjuang. Mereka harus kuat, kokoh berdiri di atas berita Injil yang sebagai dasar hidup mereka, dan mereka tidak boleh meninggalkan ajaran Yesus Kristus. Paulus melanjutkan nasihatnya tentang bagaimana caranya mereka hidup menghadapi lawan mereka. Ayatnya yang ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Jangan kamu digentarkan sedikit pun oleh lawan. Lawan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah orang-orang yang menentang tentang Injil Yesus Kristus, atau orang-orang yang memberitakan tentang ajaran sesat. Oleh karena itu jemaat di Filipi harus hidup kuat, harus kokoh, dan tidak boleh digentarkan oleh ajaran yang sesat pada waktu itu. Tetapi mereka harus terus berdiri teguh, harus tetap bertahan, harus tetap sehati, sejiwa, dan berjuang dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini ada banyak karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tetapi dalam bacaan ini Paulus katakan bahwa mereka yang percaya kepada Allah diberikan dua macam karunia atau dua macam anugerah. Dari sekian banyak anugerah yang terus kita terima dari Tuhan. Yang pertama, supaya mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan setiap sepenuh kehidupan mereka hanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, supaya mereka juga boleh menderita di dalam Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Yesus Kristus adalah bukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, tetapi Allah yang memberikan kepada manusia sebuah anugerah untuk terus percaya dan terus menderita di dalam Kristus. Menderita dimaksudkan adalah bukan kita ada dalam penderitaan terus menerus, tapi Tuhan mengizinkan setiap beban, setiap persoalan untuk kita belajar, untuk kita terus mempertahankan iman percaya kita dan terus ada dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Sama dengan jemaat di Filipi yang punya banyak pergumulan. Saat ini pasti kita juga ada memiliki harapan, mempunyai pergumulan yang kita hadapi. Karena umat Kristen tidak akan pernah lepas dari berbagai masalah, pergumulan, tantangan, dan perjuangan. Semua hal ini merupakan sebuah proses pembentukan iman agar kita terus kuat, terus mempercayakan iman pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Apakah kita mampu bertahan, apakah kita mampu mempertahankan iman kita atau tidak? Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Yesus Kristus, pergumulan, tantangan, masalah, dan perjuangan kita pasti berbeda. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan kondisi ekonomi keluarga kita yang saat ini tidak stabil, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Belum lagi pergumulan dengan orang tua, kakak adik, keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak pergumulan yang saat ini kita harapkan kita taruh di dalam tangan.
Apakah pergumulan yang kita serahkan kepada Tuhan kita masih percaya bahwa bersama dengan Tuhan apakah ada pengharapan atau tidak? Apakah kita mulai bimbang, mulai mengeluh, khawatir, dan kita mulai berpikir apakah Tuhan mampu menolong kehidupan kita atau tidak? Ketika kita mempercayakan setiap beban persoalan kita kepada Tuhan, jangan pernah ragu untuk terus percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada pengharapan. Bahwa Tuhan akan terus menolong kehidupan kita dalam setiap beban persoalan yang saat ini sedang kita hadapi. Dan kita mulai setiap langkah terus percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan mampu menolong dan mengatasi setiap pergumulan, tantangan, dan perjuangan kita. Kita juga sementara memasuki pergumulan baru untuk hidup kembali seperti biasanya dalam kondisi new normal, walaupun pandemi ini belum berakhir. Bagaimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita seterusnya? Apakah sampai saat ini kita masih percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya? Apakah kita masih percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan pandemi ini akan berakhir? Apakah dalam menjalani kehidupan yang baru ini kita akan terus sehat? Kita akan terus mampu melewati setiap perjuangan dan pergumulan kita atau tidak? Malam hari ini saya mau katakan, jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan. Teruslah berjuang dan melakukan setiap aktivitas kita seperti biasanya. Allah yang terus bersama-sama dengan kita, Allah yang akan memberikan kepada kita hikmat untuk memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Dalam masa kondisi new normal saat ini, lakukanlah setiap aktivitas, langkah, perjuangan, pergumulan kita, pekerjaan, pendidikan, dan setiap harapan kita, dan terus memperhatikan protokol dari pemerintah. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kita, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pilihan ada pada kita masing-masing. Jangan pernah salah dalam mengambil keputusan untuk terus melangkah, dan jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan, perjuangan, dan aktivitas kita. Yakinlah bahwa percaya dan terus beriman kepada Tuhan, terus mempercayakan setiap beban harapan kita kepada Tuhan, bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa itu akan mampu menolong, akan mampu membuat kita mengatasi setiap beban persoalan yang kita hadapi. Dengan demikian, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus dan terus mengandalkan Kristus dimanapun kita berada. Sebab di dalam Yesus Kristus Dia akan menolong kita mengatasi setiap gelombang, setiap badai dalam kehidupan ini. Terkhususnya dalam pandemi COVID yang belum berakhir saat ini. Percayalah bahwa selalu ada cara Tuhan untuk menolong dan menyertai langkah kehidupan kita. Yakinkanlah diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, bahwa Allah yang tidak terbatas itu akan menolong kita untuk terus berjuang, untuk terus belajar dan menutupi setiap kekurangan kita. Percayalah bahwa berkat yang di awal bacaan yang Paulus kirim kepada jemaat di Filipi berlaku juga untuk kehidupan kita dalam mengatasi setiap beban pergumulan, masalah, tantangan, dan perjuangan dan setiap aktivitas kita saat ini, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Akhirnya, nasihat yang Paulus sampaikan untuk jemaat di Filipi berlaku juga untuk kehidupan kita, supaya kita terus berjuang untuk terus bertekun dalam beriman kepada Yesus Kristus, dan percayalah bahwa bersama-sama dengan Yesus Kristus kita akan terus diberikan kekuatan, akan diberikan kepada kita hikmat untuk kita mampu melewati setiap langkah kehidupan kita, terkhususnya dalam menjalani kehidupan yang saat ini sementara dilanda oleh badai corona. Dan percayalah bahwa hikmat yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan akan menolong kita terus melangkah dalam dunia ini, walaupun masih ada banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi. Dengan demikian, Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30, tentang nasihat supaya terus berjuang,
akan menolong kehidupan kita, menolong rekan-rekan saya dan semua orang-orang yang ada dalam dunia ini untuk terus berjuang, akan terus mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan setiap anugerah kebaikan Tuhan. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat sehingga kita mampu melewati setiap tantangan, setiap persoalan yang kita miliki. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik rekan-rekan pemuda, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menaikkan pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat kau ada sekeliling
muda, tiba saatnya kita membawa setiap beban, persoalan, pergumulan kita kepada Tuhan dalam syafaat. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak buat setiap anugerah kebaikan-Mu yang tidak pernah berkurang dalam kehidupan kami sampai dengan malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang, dan setiap anugerah kebaikan-Mu yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini dengan setiap pekerjaan, usaha, dan pergumulan kami. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk ada dalam ibadah saat ini. Kami telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat yang ke-30 tentang nasihat untuk terus berjuang. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus Kristus, ketika kami mempercayakan setiap beban, pergumulan, dan persoalan kami percaya bahwa ketika kami berjuang dengan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami terus percaya bahwa kekuatan dan hikmat yang berasal dari Tuhan akan terus menolong kami melakukan setiap langkah kehidupan kami. Apa dalam kerajaan surga pada saat ini, kami mendoakan setiap kami, pemuda dan pemudi dimanapun kami berada. Engkau tahu apa yang saat ini sedang kami harapkan, apa yang sedang kami gumuli. Sebab kami yakin dan percaya bahwa ketika kami berharap dan memiliki pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan terus menolong kami mengatasi setiap beban persoalan kami. Kami yang sementara bergumul dengan pendidikan kami yang sementara berada di bangku SMA, di perguruan tinggi, Allah memberkati kami semua yang sementara belajar dari rumah. Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap penyertaan-Mu ketika dalam setiap langkah kehidupan kami, ketika proses belajar kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan ketika kami yang sudah selesai melakukan setiap tugas aktivitas belajar kami dan kami yang sudah menerima hasilnya, kenaikan kelas dan kelulusan, kami bersyukur buat semuanya itu. Kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami ketika kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Sebab kami yakin dan percaya bahwa masa depan yang terbaik sudah Tuhan persiapkan bagi kami semua. Kami yang sementara bergumul untuk mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kami, menolong kami, dan memberikan pada kami lapangan pekerjaan yang tepat bagi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan, semuanya mampu menjadi berkat bagi kami dan juga semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami yang sementara bergumul dengan pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami semua. Dimanapun kami bekerja, kami mengusahakan kehidupan kami. Kami mohon Allah memberkati semuanya itu. Sehingga dari semua kami bekerja, dari setiap beban pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami yakin dan percaya bahwa kekuatan, kesehatan, dan hikmat akan terus Tuhan tambahkan bagi kami semua. Kami mendoakan orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, semua orang-orang yang kami kasih, yang bersama-sama dengan kami yang maupun jauh dari kehidupan kami. Allah menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan juga terus ada dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan kami yang sementara melakukan setiap aktivitas kami dimanapun kami berada, baik kami yang ada di rumah maupun ketika kami berada di luar rumah. Allah menjaga dan melindungi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami mendoakan Badan Pengurus Pemuda Jemaat Cilonai Koten 1. Allah memberkati kehidupan mereka mulai dari ketua sampai dengan setiap anggota-anggota yang ada. Allah berikan kepada mereka hikmat, kemampuan, sehingga dalam masa pandemi ini mereka terus ada semangat untuk terus melayani Tuhan dengan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga mendoakan kondisi dunia yang terjadi saat ini. Dengan pandemi yang belum berakhir, kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu melewati setiap kondisi apapun yang ada saat ini. Kami mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkena musibah karena pandemi virus ini. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan menghibur. Sehingga dari setiap beban persoalan kehidupan mereka terus percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil.
para perawat, para medis yang Tuhan percayakan untuk membantu penanganan ini, kami minta Tuhan memberikan pada mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dalam setiap keputusan apapun yang mereka lakukan, semuanya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami meminta Allah memberikan pada setiap para pemimpin hikmat, akal budi yang baik, sehingga ketika mereka mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami terus mendoakan janda, duda, orang-orang miskin, orang-orang terlantar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka dan pakai kami juga untuk melakukan setiap pertolongan, setiap beban, setiap sukacita untuk mau berbagi dengan kehidupan mereka. Perjalanan kami selanjutnya hari ini kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya bahwa bersama-sama dengan Tuhan akan terus menolong dan menguatkan kami semua. Ini beban kami, ini harapan kami. Masih banyak yang kami harapkan daripada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinga untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Hanya kepada Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa pada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari teman-teman, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau telah menyertai kami selama kami beribadah ya Allah. Biarlah ibadah hari ini boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami tetap memohon pertolongan-Mu senantiasa menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.